California seperti terkena azab, terjebak dalam lingkaran bencana api, longsor, dan banjir. 29 orang tewas di Los Angeles. Tanah longsor terjadi di seluruh wilayah. Longsor menenggelamkan satu mobil kendaraan dinas milik pemadam kebakaran Los Angeles. Balik lagi di channel gua, Mr. Kutil. Nah, di video kali ini kita bakal mereaksi sebuah video dari channelnya Daftar Populer yang berjudul Bukti Azab Allah Itu Nyata. Kebakaran padam, LA dilanda bencana susulan banjir bandang dan longsor. Wow, sangat mengerikan banget ya. Tapi sebelum itu gue bakal sedikit bacain deskripsinya guys. Los Angeles dihantam bencana bertubi-tubi, azab Allah nyata. Setelah kebakaran hebat yang melanda Los Angeles, kini kota tersebut kembali dilanda bencana besar berupa banjir bandang dan longsor. Banyak warga terjebak dalam situasi sulit, sementara tim penyelamat berjuang menyelamatkan mereka yang terdampak. Wow, kira-kira seperti apa? Yuk kita langsung aja tonton videonya guys. Wow, mobilnya guys. Kebakaran hutan di California telah berdampak besar pada individu dan seluruh masyarakat, dengan banyak orang mengalami kerugian besar. Kehilangan nyawa, orang terkasih, rumah, dan mata pencaharian. 29 orang tewas di Los Angeles akibat kebakaran hutan yang dimulai pada 7 Januari lalu. Lebih dari 18.000 bangunan hancur atau rusak, dan sekitar puluhan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Apakah masalah selesai? Tidak. Justru masalah baru mulai melanda wilayah California. Di California Selatan, warga mengungsi dari rumahnya untuk kedua kalinya di tahun ini. Tapi kali ini bukan karena kebakaran, tapi karena hujan lebat. Bahkan, merupakan badai terkuat musim ini, yang mana puncaknya terjadi di hari Kamis dan Jumat, tanggal 13 dan 14 Februari. Badai terjadi di daerah pesisir dan lembah di California Selatan. Termasuk cekungan Los Angeles diguyur hujan hingga 70 mm. Sementara daerah pegunungan diguyur hujan hingga 150 mm. Pemerintah kemudian mengeluarkan peringatan evakuasi terutama warga di dekat daerah bekas kebakaran di California Selatan. Para pejabat lalu mengambil keputusan untuk memperbaiki tempat-tempat yang beresiko. Di Los Angeles County misalnya, dilakukan pembersihan puing-puing, pemasangan penghalang beton, dan penempatan karung pasir di zona kebakaran untuk melindungi saluran air dan menyaring puing-puing. Saat badai dahsyat menghantam California Selatan, tanah longsor terjadi di seluruh wilayah, terutama di kebakaran Palisades dan Eaton. Tanah longsor ini membuat jalanan di sekitar Los Angeles tertutup oleh lumpur setelah hujan mengguyur daerah-daerah yang gundul bekas kebakaran hutan. Air, puing-puing, dan batu besar mengalir deras menuruni gunung. Pemerintah sudah menanggul tempat-tempat yang berhubungan langsung dengan jalan, tapi kemudian itu tidak cukup untuk menahan longsor. Di beberapa kota seperti di Sierra Madre, longsor menenggelamkan satu mobil dan merusak beberapa garasi rumah. Menurut keterangan warga, kejadiannya sangat cepat dan warga merasakan tanah berguncang. Sementara di Eaton, seorang wanita Altadena yang rumahnya jadi korban kebakaran harus pasrah ketika rumah yang ingin dibangunnya kembali sekarang tertutup oleh lumpur akibat longsor yang terjadi. Di Malibu Palisades, restoran Duke yang awalnya selamat dari kebakaran justru harus terendam lumpur. Saat hujan lebat mengguyur Malibu pada Kamis malam, lumpur tebal dan puing-puing berjatuhan ke tempat parkir restoran. Pintu masuk restoran ini tertutup lumpur tebal. Padahal saat kebakaran, Duke hanya mengalami kerusakan kecil. Banjir yang membawa lumpur pasca badai yang sebenarnya memperparah kondisi di beberapa wilayah di Los Angeles, mengubah wilayah yang sebulan lalu membara menjadi kacau balau karena lumpur dan banjir. Bukan cuma restoran Duke yang terendam lumpur, rumah-rumah yang selamat dari kebakaran juga harus menghadapi masalah baru. Pacific Coast Highway misalnya, hampir tidak bisa dilewati. Sebuah kendaraan dinas milik pemadam kebakaran Los Angeles dengan seorang pria di dalam terseret dan jatuh ke laut. Beruntung, anggota pemadam tersebut bisa keluar dari kendaraannya dan mencapai tempat yang aman. Sementara kendaraan dinas yang ditumpanginya mengalami kerusakan parah dan harus diangkat menggunakan mobil crane. Beberapa jalan raya pesisir harus ditutup sepenuhnya untuk umum. Di wilayah Altadena, pihak berwenang terlihat mengalihkan lalu lintas di sekitar arena yang paling terdampak oleh hujan. Sementara truk sampah dan bulldozer bekerja membersihkan puing-puing dari jalan raya.
Oh my god. Sementara itu, di Oxnard, pada hari Kamis 13 Februari, di tengah hujan badai lebat, saat warga berlindung di dalam rumah mereka, terjadi tornado dengan kecepatan antara 120 sampai 145 km per jam. Akibatnya, sekitar selusin rumah dan bangunan mengalami kerusakan parah. Memang tidak terjadi kerusakan yang parah dan tidak ada korban luka yang dilaporkan. Hanya saja, warga dihantui dengan biaya perbaikan yang tidak sedikit. Sementara kebanyakan dari mereka ini hanyalah pekerja biasa dan tidak memiliki asuransi rumah. Tim meteorologi National Weather Service dan petugas pemadam kebakaran Oxnard langsung diterjunkan untuk meninjau kerusakan. Petugas pemadam kebakaran kemudian bekerja untuk menyingkirkan puing-puing yang tersangkut di atas rumah warga dan memastikan keselamatan warga. Menurut petugas, sebenarnya tornado sangat jarang terjadi di wilayah California Selatan dan ini adalah peristiwa yang langka. Di tahun 2023, memang sempat dilaporkan ada 4 tornado, tapi statusnya adalah tornado lemah. Belum selesai masalah banjir dan tanah longsor. Beberapa wilayah di California termasuk Los Angeles, dilanda gempa bumi berkekuatan 3,7 skala Richter. Gempa ini melanda wilayah Malibu pada Jumat 14 Februari. Menurut survei geologi Amerika Serikat, hanya beberapa jam setelah tanah longsor besar menyapu mobil-mobil. Bukan cuma wilayah Malibu, gempa ini juga terasa di daerah Thousand Oaks, Oxnard, Simi Valley, Ventura, dan beberapa bagian Los Angeles. Sebenarnya ini adalah satu dari 9 gempa yang melanda California. Dan gempa yang terparah sebenarnya terjadi pada hari Kamis di sebelah utara Avenal dengan kekuatan 4,3 skala Richter. Belum lagi, es akan kembali menjadi masalah yang signifikan. Badai musim dingin memang baru berlangsung di wilayah timur Amerika Serikat, mengganggu perjalanan udara di mana lebih dari 1.000 penerbangan masuk dan keluar bandara Amerika Serikat dibatalkan. Apa yang akan dialami di wilayah California mungkin akan lebih parah, mengingat vegetasi hutan tidak bisa lagi membendung salju secara maksimal. California seperti terkena azab, terjebak dalam lingkaran bencana api, longsor, dan banjir, dan harus lagi berhadapan dengan ancaman kesehatan lingkungan. Lokasi perkotaan menyebabkan limpasan yang lebih beracun dengan potensi lebih besar untuk merusak ekosistem pesisir dan laut, yang dapat menimbulkan ancaman signifikan terhadap kesehatan, ekonomi, dan identitas California. Garis pantai California merupakan salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Bentang alam yang terbakar melepaskan sedimen, abu, bahan kimia, dan puing ke dalam saluran air yang mengalir ke laut, menyebabkan kerusakan langsung pada ekosistem di sepanjang jalan yang dapat memengaruhi keanekaragaman hayati yang kaya. Kebakaran juga membawa puing-puing, termasuk bahan bangunan yang hangus dan plastik rumah tangga yang terurai menjadi mikroplastik yang berbahaya. Mikroplastik terakumulasi dalam rantai makanan yang berdampak pada satwa liar dan kesehatan manusia. Iya ya. Masalah yang juga tidak kalah penting, perekonomian California bergantung pada industri seperti pariwisata, rekreasi, dan perikanan yang bergantung pada pantai yang bersih dan ekosistem laut yang sehat. Misalnya, pengunjung mungkin menghindari daerah dengan kualitas air yang buruk atau pantai yang tertutup puing-puing yang berdampak pada perekonomian pariwisata. Kontaminasi yang terus-menerus, degradasi habitat, dan hilangnya keanekaragaman hayati dapat mengganggu ekosistem selama bertahun-tahun. Tapi, apa yang dialami oleh warga di California baru bencana jangka pendek, yang mesti kita tahu, bahkan bertahun-tahun setelah kebakaran hutan. Area yang hangus oleh api yang hebat bisa membuat tanah menolak air. Akibatnya, hanya butuh sedikit hujan untuk menciptakan banjir bandang, yang mana ini juga meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor dan aliran puing lainnya. Untuk mengatasi ancaman tanah longsor dan banjir bandang, lebih dari 80 anggota Garda Nasional California dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dan membangun saluran pengalihan air. Tim tanggap darurat dan survei geologi California melakukan inspeksi untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi menggunakan data satelit dan observasi lapangan. Selain itu, sumber daya tambahan dikerahkan untuk memasang penghalang dan tindakan perlindungan lainnya guna mencegah kontaminasi dari limpasan beracun yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Para pemimpin negara bagian dan kota berupaya keras untuk segera membangun kembali lebih dari 15.000 bangunan yang terbakar. Tapi yang jadi masalah lainnya, apakah membangun kembali di area dengan resiko tinggi
adalah hal yang tepat untuk dilakukan? Pastinya sangat tidak tepat sih pilihan itu ya guys. Yang harus dicari solusinya itu kalau menurut aku adalah bagaimana caranya supaya air-air itu tidak langsung menabrak ke rumah-rumah itu sih ya. Tapi ya apalah daya ya, semua Tuhan yang berkehendak. Pohon itu sebenarnya berperan penting bagi dunia, bagi semuanya. Jadi contoh seperti kayak ada hujan supaya airnya tidak banjir, dan kalau pas ada angin kencang dia bisa buat menetralisir angin-angin supaya tidak begitu kencang ketika terkena rumah-rumah atau apapun gitu loh. Nah makanya penting banget tuh untuk pohon-pohon di hutan-hutan gitu kan. Nggak hanya di hutan sih kalau bisa ya, tapi kalau udah nggak ada pohon seperti yang tadi disebutin, cukup hujan sedikit aja, nggak perlu deras banget, itu bahkan sudah bisa mendatangkan banjir loh. Ya ampun. Semoga dari video ini kita semua banyak belajar ya tentang artinya cara mensyukuri, merawat semua yang ada di dunia ini dengan baik supaya tidak terjadi seperti itu. Nah, gue pengen denger nih, menurut pendapat kalian mengenai video barusan, kira-kira seperti apa nih? Silahkan langsung di komen aja di bawah sini nih guys. Dan untuk video barusan, linknya seperti biasa gue taruh di deskripsi bawah. Klik link tersebut, sama-sama kita support channel Daftar Populer. Pastinya juga jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe guys di bawah. Thank you. Damn.